Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Sijana Ramadhani dari Rombel B, Prestasi 17 dengan NIM 25010500062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis mengenai salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, yaitu bencana banjir. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Konservasi yang diampu oleh Ibu Dr. Barokah Aisydaryati, SPD, MPD. Indonesia dikenal sebagai negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Setiap tahunnya, terutama saat musim hujan tiba, berbagai daerah di Indonesia kembali menghadapi bencana yang sama, yaitu dari Jakarta hingga Semarang, dari Kalimantan Selatan hingga beberapa wilayah di Sumatera, genangan air seolah menjadi peristiwa yang berulang dan sulit dihindari. Namun, jika kita melihat lebih dalam, banjir bukan sekedar peristiwa alam biasa. Di balik derasnya hujan, terdapat berbagai faktor lain yang turut memperparah kondisi tersebut. Sistem drainase yang belum optimal, sungai yang mengalami pendangkalan, hingga berkurangnya daerah resapan akibat pembangunan yang tidak terkendali menjadi bagian dari permasalahan yang saling berkaitan. Ditambah lagi dengan perilaku manusia, seperti membuang sampah sembarangan yang secara tidak langsung mempercepat terjadinya banjir. Dampak yang ditimbulkan pun tidak sederhana. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terganggu, bahkan tidak jarang menimbulkan kerugian ekonomi serta masalah kesehatan. Bagi sebagian masyarakat, banjir bukan lagi sekedar bencana, tetapi sudah menjadi realitas yang berulang setiap tahunnya. Melihat kondisi ini, penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan saat bencana terjadi saja. Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, upaya seperti reboisasi dan pengembalian fungsi daerah resapan air menjadi sangat penting agar air hujan dapat terserap dengan baik. Di kawasan perkotaan, pembuatan sumur resapan dan biopori juga dapat menjadi solusi sederhana namun berdampak. Selain itu, dari sisi infrastruktur, diperlukan perbaikan sistem drainase yang lebih terencana, normalisasi sungai untuk mengurangi penyempitan dan pendangkalan, serta pengelolaan tata ruang kota yang lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pembangunan tidak seharusnya hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan. Di sisi lain, peran masyarakat juga tidak kalah penting. Kesadaran untuk menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan sungai, merupakan langkah kecil yang memiliki dampak besar yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut saya, solusi yang paling mendasar bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi pada perubahan cara pandang. Lingkungan seharusnya tidak dipandang sebagai objek yang dimanfaatkan semata, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Jika upaya-upaya tersebut dilakukan secara konsisten, maka risiko banjir dapat diminimalkan. Namun, jika diabaikan, maka banjir akan terus menjadi permasalahan yang berulang di masa depan. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat lebih memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.